Tuhan, pada minggu kemarin kita sudah belajar firman Tuhan dan tentang kita sudah mempelajari akan 7 karunia yang kita sudah lihat dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Bagi saudara yang belum sempat menontonnya, sudah bisa lihat dalam YouTube pada dua minggu yang lalu, 2 minggu kemudian seminggu yang lalu. Karunia nubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia membagi-bagi sesuatu, karunia memberi pimpinan, dan karunia menunjukkan kemuran. Itulah yang kita sudah pelajari pada 2 minggu belakangan ini. Terus sekarang kita akan mempelajari yang berikutnya. Ternyata karunia Roh Kudus bukan hanya terdapat dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, tapi karunia Roh Kudus terdapat dalam 1 Korintus 12. Dikatakan karunia yang ke-8 adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Terus kalian, apa arti karunia berkata-kata dengan hikmat? Karunia ini memberikan kemampuan kepada seseorang untuk membuat satu keputusan yang praktis. Keputusan yang praktis, bukan teoritis. Tetapi benar. Keputusan yang praktis dan benar berdasarkan pengetahuannya akan kebenaran prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi orang yang diberikan karunia ini, dia berdasarkan prinsip firman Tuhan dan dia sudah belajar tentang prinsip etika Kristen yang benar. Etika Kristen yang benar. Etika Kristen yang benar adalah etika yang saya sebut dengan etika yang bertanggung jawab. Tujuannya bertanggung jawab, cara-caranya juga harus bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah etika Kristen yang benar. Ada sebagian orang yang mempunyai prinsip tujuannya benar, tapi caranya tidak benar. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Etika Kristen yang benar adalah etika tanggung jawab. Etika situasi dan etika tujuan, bagi mereka tidak ada kebenaran yang mutlak. Yang itu semua kebenaran tergantung pada situasi dan tujuannya. Itu etika situasi dan tujuan. Jadi ambil contoh, bohong itu belum tentu salah. Lihat situasinya, lihat tujuannya. Nyuap itu belum tentu salah. Lihat situasinya, lihat tujuan. Jadi bagi etika situasi dan tujuan, tidak ada kebenaran yang mutlak. Tergantung situasi dan tujuan. Terus kalian kalau kita mempelajari, ada sebagian orang coba mengurus IMB gereja. Tujuannya baik, mengurus IMB gereja. Tapi dengan cara menyuap sini dan sana. Mereka bilang, kan tujuannya baik untuk umat Tuhan beribadah. Tapi caranya tidak sesuai dengan Tuhan. Itu namanya etika tujuan. Itu namanya etika situasi. Terus kan kalau kita mempelajari firman Tuhan, pada waktu Raja Daud mau mengambil tabut Allah, dia mengikuti cara orang Filistin. Ditaruhnya tabut Allah itu di kereta yang ditarik oleh kuda. Terus kalian kemudian ketika kereta yang ditarik kuda itu berjalan, kemudian Daud itu menari-nari beserta dengan orang-orangnya. Lalu ada Uza di situ sekalian dan juga teman-teman. Terus kan, tetapi pada satu tempat itu kuda tergelincir sehingga tabut itu hampir jatuh. Sehingga Uza mau menolong, perbuatan yang baik, tujuannya baik, mau menolong, dia pegang itu tabut Allah. Tapi apa yang terjadi? Uza pada satu setelah dia pegang tabut Allah, dia selamatkan supaya jangan sampai tabut Allah jatuh, dia disambar oleh api dari Allah, mati. Terus kalian, lalu kemudian Raja Daud begitu sedih dan ada kemarahan juga. Kenapa nih Uza sudah begitu baik kok dia jadi mati? Terus kalian, sebenarnya tujuan baik belum tentu diperkenan Tuhan. Tujuan yang baik kalau caranya salah, ya salah juga di depan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Raja Daud waktu itu dan oleh orang-orang yang termasuk Uza. Terus kalian, sebenarnya kalau kita mempelajari firman Tuhan, tabut Allah itu nggak boleh ditaruh di kereta yang ditarik oleh kuda, tapi harus diangkut, harus dibopong atau dipanggul oleh orang-orang Lewi. Itulah firman Tuhan katakan demikian. Orang-orang Lewi harus memanggul tabut itu. Itulah cara yang benar. Jadi saudara, menurut versi Alkitab, etika Kristen yang benar itu etika tanggung jawab. Tujuannya harus baik, tapi caranya harus berkenan di hadapan Tuhan. Terus sekarang kalau kita mempelajari, ada orang yang berusaha membela Tuhan. Dalam tanda kutip ya, membela dengan cara menyuap, berbohong, bahkan membunuh orang lain. Rasul Petrus pernah berusaha membela Tuhan, dia keluarkan pedang. Terus kalian,
Tapi Tuhan nggak berkenan dengan caranya Rasul Petrus. Tuhan berkata, sarungkanlah pedang itu. Terus kalian, jadi Tuhan itu harus meminta kepada umatnya untuk melakukan etika tanggung jawab. Tujuannya harus benar, tapi caranya pun harus benar. Terus kalian, ini suatu hal yang penting. Tuhan sebagai sumber hidup tidak perlu kita bela. Apalagi dengan cara-cara yang tidak benar. Yuk kita baca sama-sama. Tuhan sang sumber hidup tidak perlu dibela. Apalagi dengan cara-cara yang tidak benar. Kalau Tuhan itu hidup, Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Bahkan Tuhan yang selalu membela umatnya. Kita tidak bisa membela Tuhan. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Tuhan sangat mampu. Beliau sangat mampu membela dirinya sendiri. Terus sekalian, kebenaran juga nggak perlu kita bela. Orang berkata, saya membela kebenaran. Orang itu sombong sekali. Kebenaran tidak perlu dibela. Saudara coba pelajari firman. Tidak ada tuntutan bagi umat Tuhan untuk membela kebenaran. Terus sekalian, umat Tuhan harus menjadi pelaku kebenaran dan bukan menjadi pembela kebenaran. Ini firman Tuhan katakan demikian. Jadilah kalian pelaku kebenaran dan bukan menjadi pembela kebenaran. Sebab kalau kebenaran itu sungguh-sungguh benar, kebenaran bisa membela dirinya sendiri. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Etika Kristen yang benar adalah etika tanggung jawab. Tujuannya harus benar, caranya pun harus benar. Harus bisa ditanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Terus sekalian, pengetahuannya berkaitan dengan informasi rohani yang diperoleh melalui ketekunannya belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, orang ini diberikan ketekunan oleh Tuhan untuk belajar, mempelajari doktrin yang sulit, bagaimana menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, sehingga orang tua bisa paham, anak-anak bisa paham, orang sederhana bisa paham, orang yang intelektual bisa paham. Terus kayak ini orang yang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Terus sekali firman Tuhan berkata, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam mengenal akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang yang tidak bertumbuh adalah orang yang mandek, orang yang nanti akan mengalami kesulitan dalam kehidupan rohaninya. Tapi kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terus sekalian, ini suatu hal yang penting. Orang yang diberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan adalah contohnya para teolog dan para apologetik Kristen. Mereka orang belajar banyak, menggunakan waktu yang banyak untuk bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang luar sana tentang Kristen. Dan juga pertanyaan dari orang Kristen sendiri, menanyakan tentang doktrin-doktrin Kristen. Terus sekalian, contohnya banyak sekali. Tapi salah satu yang saya ambil karena waktu, yaitu pendeta Dr. Stephen Tong. Beliau diberikan kemampuan, karunia ini, pengetahuan. Umur 17 beliau bertobat, setelah itu beliau belajar, kemudian beliau mempunyai satu sistem otodidak, belajar sendiri yang luar biasa. Dan beliau diberikan 2 gelar honoris causa, 2 gelar doktor honoris causa dari luar negeri. Dan memang pengetahuannya luar biasa. Lewat pelayanannya ke berbagai negara di seluruh dunia, beliau menjawab pertanyaan dari orang-orang yang non-Kristen, orang-orang yang dipengaruhi oleh komunisme, orang-orang yang dipengaruhi oleh berbagai macam aliran filsafat yang di luar Kristen. Dan banyak orang bertobat lewat pelayanan hamba Tuhan. Puji Tuhan. Beliau bukan hanya diberikan karunia dalam hal teologi, tapi diberikan pengetahuan dalam hal arsitek, dalam hal filsafat, dalam hal musik, dalam hal bahasa. Ini suatu bakat yang banyak, tapi bakat yang diurapi Roh Kudus sehingga menjadi karunia Roh Kudus. Terus kalian, ini contohnya. Tetapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, ada juga berkaitan dengan karunia pengetahuan ini, ada pengetahuan yang sifatnya supranatural. Tidak dipelajari, tapi dikarunia langsung dari Roh Kudus. Terus kalian, contohnya adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah nabi yang dipakai Tuhan dalam menolong bangsa Israel dari serangan kelompok atau bangsa Aram. Kita lihat di gambar di situ, Aram adanya di utara, ya di situ ada lihat tanda panah merah. Terus kalian, Elia ini diberikan pengetahuan yang luar biasa. Pengetahuan ketika Raja Aram itu merencanakan serangan kepada orang Israel, dengan dia pilih tempat yang paling konfidensial,
itu di kamar tidurnya. Dan Elisa tidak nguping istilahnya. Dia hidup jauh daripada Raja Aram. Tapi dengan kuasa Tuhan, dia mampu. Apa yang sedang dibicarakan oleh Raja Aram, dia tahu. Karena Tuhan memberikan pengetahuan supranatural kepada hambanya ini. Sehingga setiap kali rencana Raja Aram diketahui oleh Raja Israel. Karena Elisa memberitahukan hal itu. Sehingga akhirnya Raja Aram pikir ada pegawainya yang membelot kepada orang Israel. Tapi akhirnya bawahannya berkata, tidak ada yang membelot. Semua setia kepada Raja Aram. Tetapi mereka berkata, ada seorang nabi namanya Elisa. Nabi di Israel. Dia yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidur. Inilah pengetahuan yang sifatnya supranatural. Dan kalau kita melihat pengetahuan ini seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai Tuhan, pastinya dia mempunyai pengetahuan yang supranatural. Ya. Kalau kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 25 dikatakan, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Terus sekalian, ini pengetahuan yang sifatnya supranatural. Bukan dipelajari, tapi Roh Kudus memberikan karunia seperti ini. Terus sekalian, ini adalah karunia pengetahuan. Yang berikutnya adalah karunia yang ke-10, yaitu karunia iman. Nah, saudara sekalian, kalau kita mempelajari kata iman, di sini adalah pistis. Pistis adalah fidelity, kesetiaan kepada semua yang difirmankan Tuhan. Itulah kata pistis. Kesetiaan kepada semua yang difirmankan Tuhan. Terus kan karunia iman ini bukan berkaitan dengan keselamatan jiwa. Ya, terus kalian, kalau keselamatan jiwa asal kita beriman, Roh Kudus bekerja, kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Tapi karunia iman di sini bukan berkaitan dengan itu, tapi berkaitan dengan kepercayaan, percaya kepada Allah yang mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Pokoknya yang penting yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki, bukan yang kita minta, karena seringkali yang kita minta nggak semua yang kehendak Tuhan. Tapi apa saja yang Tuhan kehendaki dan apa saja yang dijanjikan Tuhan, kita percaya Tuhan mampu melakukannya. Terus sekalian, ini penting. Kalau kita melihat Tuhan yang Maha Kuasa itu sebagai contoh daripada karunia ini. Tuhan itu bagaimana menolong umat. Terus kan kalau kita melihat dalam firman Tuhan, kita bisa mengetahui Tuhan yang Maha Kuasa itu pelindung para anak yatim piatu dan para janda. Dalam Mazmur 68 ayat 6 dikatakan bagi Bapa bagi anak yatim, itu Tuhan ya. Orphans, yatim piatu, dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Terus sekarang pada zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Pada zaman sekarang peran perempuan itu walaupun mungkin sudah ditinggal oleh suaminya, kalau mereka bisa bekerja atau mereka bisa berkarya, mereka bisa berbisnis, mereka bisa terus survive, bahkan lebih maju bahkan. Tapi pada zaman itu seorang perempuan kalau ditinggal suaminya, meninggal dunia, menjadi janda, wah, tidak ada lagi yang menopang hidupnya. Kecuali kalau dia sudah punya anak, anaknya sudah besar, bisa menopang akan kehidupannya. Sehingga janda-janda waktu itu mengalami kesulitan sekali. Sehingga Tuhan di surga itu adalah Tuhan yang menopang kehidupan anak-anak yatim piatu dan para janda yang perlu ditopang. Dan kalau Tuhan mempunyai concern seperti itu, maka Tuhan pasti memberkati orang-orang yang secara tulus ya mau memperhatikan pelayanan para yatim piatu dan janda miskin. Orang kalau punya kemauan yang tulus memperhatikan kehidupan yatim piatu dan para janda, pasti Tuhan memberkati. Contoh klasik daripada karunia iman adalah seorang bernama George F. Muller dari Bristol, Inggris, abad 19. Terus kalian, beliau adalah dipakai Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang membuka panti asuhan Kristen yang pertama. Terus kalian, gambar ini adalah gambar yang sifatnya historical, ya. Beliau dipakai Tuhan untuk menampung 10.024 anak-anak yatim piatu. Dan beliau dipakai Tuhan untuk mendirikan 117 sekolah dan menyediakan pendidikan Kristen bagi 120.000 orang, 120.000 anak. Sudah bisa bayangkan. Dan Muller ini menolak
satu hal yang kita perlu perhatikan. Menolak untuk meminta uang kepada orang-orang lain. Beliau bertekad tidak mau edarkan list. Tapi beliau bertekad untuk melakukan misi iman, faith mission. Ya, ia hanya berdoa dan mengajarkan semua anak asuhannya untuk bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Ini prinsipnya. Ia yakin Tuhan pasti sediakan segala kebutuhan mereka. Sebab ia yakin pimpinan Tuhan, karena Tuhan itu memperhatikan akan anak yatim dan memperhatikan akan janda-janda yang miskin. Sehingga kalau orang dengan tulus hati mengerjakan hal ini, misi ini, maka Tuhan pasti memberkati. Pada satu kali dalam ceritanya, itu saatnya untuk mereka makan pagi, tapi makanan habis. Tetapi Muller berkata, kumpulkan semua anak, biarkan mereka duduk di depan piring. Piringnya nggak ada makanan, piringnya semua kosong. Kemudian Muller berkata, ini saatnya kita mau makan, ya lapar ya. Ayo kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan pasti tahu kebutuhan kita semua. Ya pimpin doa, ucap syukur, walaupun di depannya nggak ada makanan. Ada anak bengong, tapi karena bapak mereka membawa mereka untuk berdoa, ya mereka berdoa. Pak Muller berkata, bersyukur Tuhan sediakan kebutuhan. Dan setelah amin, beberapa saat kemudian pintu rumah mereka diketok oleh seorang. Orang itu berkata, saya tidak bisa tidur. Saya selalu ingat akan pelayananmu. Saya membawa berkat untuk kalian. Dan ternyata ketika mereka terima berkat yang cukup untuk mereka makan. Itu pengalaman-pengalaman iman. Itu namanya misi iman. Karena Muller melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yaitu memperhatikan hidupan janda-janda miskin dan memperhatikan akan yatim piatu. Terus sekalian, itu yang ke-10. Yang ke-11 adalah karunia kesembuhan, karunia menyembuhkan. Nah, karunia menyembuhkan ini saya berikan porsi yang agak panjang supaya kita semua mengerti dan tidak salah paham tentang karunia. Terus sekalian, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang-orang sakit dengan metode yang berlain-lainan. Tidak ada metode yang sama. Saya kasih contoh. Tuhan Yesus itu saat menyembuhkan 10 orang kusta, ia cukup mengatakan sesuatu dan terjadi kesembuhan. Ia cukup mengatakan sesuatu. Itu metode yang pertama. Kemudian saat menyembuhkan ibu mertua dari Petrus, ia memegang tangannya dan sembuhlah ibu mertua Petrus itu. Yang berikutnya, saat membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, ia berseru keras di depan kuburan Lazarus yang telah dibuka dengan berkata, Lazarus, marilah keluar. Itu cara atau metode yang ketiga. Terus sekalian berikutnya, saat menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, Yesus mengaduk tanah dengan ludahnya, memoleskannya pada mata orang itu, lalu menyuruh orang itu mencuci kedua matanya di kolam Siloam. Itu cara yang lain lagi, metode yang lain lagi. Yang berikutnya, saat menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, Yesus menyembuhkan dari jarak jauh, nggak pernah bertatapan muka, dari jarak jauh. Terus kan, bagi perempuan yang sakit pendarahan, Yesus izinkan si perempuan menyentuh ujung jubahnya. Sembuhlah perempuan itu. Jadi sekalian ini merupakan contoh daripada Tuhan tuh nggak pernah memakai metode yang sama. Dia selalu memakai metode yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Kenapa tidak diizinkan Tuhan memakai metode yang sama? Karena Tuhan tidak izinkan satu cara pun dikeramatkan. Satu cara pun nggak boleh dikeramatkan. Sebab bukan caranya yang penting, ya, tetapi kehendak dan kuasa Tuhan yang terpenting. Kalau Tuhan menghendaki, segala macam cara terjadi dan terjadi mujizat. Tapi kalau caranya tetap sama dan Tuhan tidak menghendaki, itu tidak akan terjadi mujizat. Terus sekalian, ini berikut. Nah, sekalian berkaitan dengan jemaat yang sakit, maka Rasul Yohanes menasihati jemaat Tuhan untuk memanggil para penatua jemaat untuk mendoakan dan mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Pertanyaannya, minyak apa di sini? Terus sekalian, jawabannya, ini pasti bukan minyak urap. Ini pasti bukan minyak urap. Sebagian orang salah paham. Mereka bilang ini minyak urap. Tapi saya bilang ini pasti bukan minyak urap. Karena orang-orang Yahudi
Apalagi para pendakwah Yahudi yang dilayani, yang bertobat pada Yesus, ya, mereka tahu persis akan segala peraturan Taurat tentang minyak urapan. Dan minyak urapan itu tidak sembarangan dipakai oleh orang-orang biasa. Terus sekalian mereka tahu persis. Nanti kita akan baca. Terus sekalian, ini adalah minyak zaitun, bukan minyak urapan. Minyak zaitun yang bisa dipakai untuk penyakit tua dan bisa penyakit dalam. Ini minyak zaitun. Bisa diminum, bisa di-apply di tubuh saja. Terus sekalian, tentang minyak urapan yang lebih dalam, sudah nanti bisa lihat di bahan PIK saya, Pembinaan Iman Kristen, yang judulnya Mengkritisi Ajaran Mistis tentang minyak urapan dan perjamuan kudus. Di situ saya berusaha menggali lebih dalam tentang minyak urapan dan perjamuan kudus dan ajaran mistis. Nah, saudara sekalian berikutnya, kalau kita belajar Keluaran 30 ayat 23 sampai 25, ini tentang minyak urapan. Saya ambil dari terjemahan Saryani. Ambillah rempah-rempah yang paling baik, 6 kilo mur cair, 3 kilo kayu manis, 3 kilo tebu harum, dan 6 kilo kayu teja. Tambahkan 4 liter minyak zaitun, dan buatlah minyak upacara, itu minyak urapan, yang dicampur seperti minyak wangi. Jadi minyak urapan itu tidak hanya berisi minyak zaitun, tapi ada mur cair, ada kayu manis, ada tebu harum, ada kayu teja. Semua sudah ada ukuran timbangannya. Ya, jadi sekali lagi sudah ada ingredientsnya, ya, daripada minyak urapan. Kemudian yang berikutnya, ayat 26 selanjutnya, pakailah campuran itu untuk meminyaki kemahku. Jadi minyak urapan itu bukan dipakai untuk orang supaya nggak sakit atau orang sakit bisa sembuh, ya. Mobil supaya tidak tabrakan, ya, rumah supaya laku dijual, tidak. Minyak urapan itu dipakai untuk meminyaki benda-benda di kemah Tuhan. Kemudian minyakilah juga Harun dan anak-anaknya. Minyak urapan dipakai untuk mentabiskan Harun dan anak-anaknya, yaitu imam-imam dan imam besar. Kalau kita lihat selanjutnya, orang-orang yang akan ditabiskan di nanti raja juga diurapi dengan minyak urapan, ya. Dan lihat yang coklat itu, minyak itu tidak boleh dituangkan ke atas orang-orang biasa. Jadi sekalian, orang Yahudi tahu persis peraturan ini, ya. Pengakuannya apalagi, ya, sehingga mereka sudah jadi Kristen, mereka nggak akan melakukan mengapply dengan minyak urapan karena mereka tahu itu dilarang oleh Tuhan. Minyak itu tidak boleh dituangkan ke atas orang-orang biasa. Jangan membuat minyak semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Jadi nggak boleh. Ya, Tuhan larang itu campuran-campuran yang sudah Tuhan tetapkan. Minyak itu suci dan harus dianggap sebagai barang suci. Orang yang membuat minyak semacam itu atau memakainya untuk orang yang bukan imam tidak lagi dianggap anggota umat. Itu firman Tuhan katakan. Jadi saudara sekalian, kembali kalau kita mempelajari dalam Yakobus 5 itu pasti bukan minyak urapan, tapi itu adalah minyak zaitun. Terus kan kemudian kita lihat dalam Markus 6 ayat 13. Dikatakan dalam terjemahan kita, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Terus sekalian, sebenarnya ini terjemahan yang kurang pas, ya. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, setan itu cuma satu. Setan atau iblis itu cuma satu. Yang banyak adalah roh-roh jahat, daimonia, ya. Terus sekalian, nah kalau kita lihat di situ dalam terjemahannya minyak. Minyak apa itu? Tapi kalau lihat dalam terjemahan Saryani, ya, bahasa Indonesia terjemahan Saryani, kita melihat di situ ada yang lebih jelas. Pengikut-pengikut Yesus itu mengusir banyak roh jahat, daimonia, mengoleskan minyak zaitun. Itu jelas, minyak zaitun pada orang sakit dan menyembuhkan mereka. Terus sekalian, nah kalau kita melihat kembali kepada Yakobus 5 ayat 14 yang kita sudah baca. Sebenarnya apa sih makna minyak dalam Yakobus 5 ayat 14 itu? Terus kan menurut satu tafsiran yang terkenal, sudah sekian lama ini, sedunia terkenalnya, namanya Pulpit Commentary. Ada sekitar 24 buku, satu set penyanyi lama dan penyanyi baru, dikenal di seluruh dunia, ya, Pulpit Commentary. Pulpit Commentary ini memberikan penjelasan dua arti daripada minyak dalam Yakobus 5 ayat 14. Dikatakan pertama, minyak menunjuk pada pengobatan yang biasa dilakukan pada waktu itu dan pada zaman sebelumnya.
yang menyatakan pengobatan yang biasa dilakukan pada waktu itu zaman sebelumnya. Kalau kita lihat dalam Yesaya 1 ayat 6, dari kepala sampai telapak kaki tak ada yang sehat pada badanmu. Kamu penuh bengkak-bengkak, bilu-bilu dan luka-luka. Luka-lukamu itu belum dibersihkan atau dibalut. Tidak juga diobati dengan minyak. Minyak apa? Ya minyak zaitun. Ya, karena minyak zaitun dipakai untuk pengobatan bagian luar tubuh juga. Terus kadang kalau kita mempelajari melihat dalam Lukas 10 ayat 34, orang Samaria yang baik itu ketika dia lakukan pertolongan kepada orang yang hampir mati itu, ya karena dirampok, maka didekatinya orang itu lalu membersihkan luka-lukanya dengan anggur dan mengobatinya dengan minyak. Minyak apa? Ya minyak zaitun. Lalu membalut luka-luka itu. Terus kalau umat Tuhan tidak dilarang untuk menggunakan obat-obatan yang juga alat Tuhan untuk kesembuhan. Jadi memakai minyak zaitun itu obat-obatan, itu herbal, nggak apa-apa. Ya, karena obat-obatan alat Tuhan juga untuk kesembuhan dan kesehatan manusia. Itu makna pertama daripada minyak dalam Yakobus 5 ayat 14. Terus kan makna kedua, yaitu minyak di situ adalah simbol daripada Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi umatnya, khususnya si sakit. Terus kan simbol Roh Kudus. Terus kalian kalau kita mempelajari, saudara sekalian, namun yang terpenting adalah doa yang dipanjatkan dalam iman. Ya, simbol itu minyak. Ya, tapi yang disimbolkan sudah dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Berarti yang simbol itu nggak perlu lagi. Yang penting Roh Kudusnya yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta. Ya, jadi sebenarnya Roh Kudus menguatkan orang yang sakit itu, membuat dia diteguhkan imannya. Itu penting. Nah, terus kan, tetapi yang terpenting bukan minyaknya, yang terpenting adalah doa yang dipanjatkan dalam iman. Dikatakan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Terus sekalian, jadi yang terpenting adalah iman itu. Dan kalau kita mempelajari, kita ingat kata iman berasal dari kata pistis, yang berarti kesetiaan pada kehendak Allah. Jadi orang yang beriman, orang yang tidak memaksakan kehendaknya sendiri, tetapi percaya pada kehendak dan pimpinan Allah yang terbaik dalam hidupnya. Dia tidak mendikti Allah, dia tidak memaksa Allah, tapi dia mau taat, obedience pada kehendak Allah, taat saja. Itulah orang yang beriman, yang mau taat dan percaya bahwa kehendak dan pimpinan Allah yang terbaik bagi hidupnya. Terus kan, ini suatu hal yang penting. Nah, kalau kita melihat karunia kesembuhan itu, Tuhan dapat datang secara langsung dari Allah melalui cara yang supranatural, yaitu kesembuhan ilahi yang kita tahu. Namun kesembuhan itu dapat pula datang dari Allah melalui cara-cara yang sifatnya medis. Ya, jangan alergi terhadap hal-hal yang medis, karena itu merupakan anugerah Tuhan kepada manusia. Terus kalian, Timotius itu dinasihati Paulus untuk minum sedikit anggur, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak bisa jadi mabok anggur. Sedikit anggur, sehingga dapat mengobati pencernaan yang terganggu. 1 Timotius 5 ayat 23. Terus kalian, anggur kalau sedikit jadi obat. Ya, itu yang dilakukan oleh Timotius. Terus kalian, kalau kita mempelajari akan pengobatan atau pertolongan bagi perempuan-perempuan yang baru saja melahirkan, khususnya di kalangan orang Tionghoa. Kalau mereka baru saja melahirkan, biasanya orang tuanya atau mertuanya kasih makan ayam arak. Arak itu kan minuman keras, tetapi dalam ukuran yang tidak banyak, malah memberikan kekuatan, memberikan kehangatan bagi tubuhnya, sehingga luka-luka bekas operasinya atau luka-luka bekas melahirkan itu bisa cepat sembuh, cepat kering, dan kemudian memacu akan supaya asinya bisa dihasilkan dengan baik. Itu arak, makanya dikatakan ayam arak jahe. Ya, itu merupakan pengobatan herbal, tapi baik untuk kesehatan kita. Terus kalian, kalau kita mempelajari firman Tuhan, Lukas itu seorang dokter medis. Dia sering menemani Paulus dalam perjalanan misinya. Ya, kalau dia menemani Paulus, sudah tentu ia juga memberi pertolongan medis bagi sang rasul. Ya, dalam Kolose 4 ayat 14 dikatakan,
salam kepadamu. Ya, dari tabib Lukas, dokter Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ya, berarti tabib atau dokter Lukas mendampingi Paulus. Ya. Kemudian kalau kita lihat 2 Timotius 4 dikatakan hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Itu kata Paulus. Jadi Lukas cukup lama menemani Paulus dan kita yakin Lukas juga memberikan pertolongan medis kepada hamba Tuhan. Terus sekalian, cuma kalau kita perhatikan, Allah itu tidak selalu mau menyembuhkan semua penyakit jasmani seseorang sekarang ini. Sekali lagi, Allah tidak selalu mau menyembuhkan semua penyakit jasmani seseorang sekarang ini. Nanti kalau waktu kita ketemu Tuhan, tentunya tidak ada penyakit lagi. Nanti pada waktu kita mendapatkan tubuh kebangkitan, semua sempurna. Tapi sekarang ini, selama kita hidup di dunia, tidak selalu Tuhan mau menyembuhkan semua penyakit jasmani seseorang sekarang ini. Bukan berarti Tuhan gak mampu, Tuhan mampu. Tapi kemampuan, kehendak, kuasa Tuhan itu tunduk pada kehendaknya. Pada kehendaknya yang bebas itu. Tidak bisa kita atur. Terus kalian, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Ya, Ia tahu persis yang terbaik bagi umat. Ia tahu persis. Dan kita perlu paham, yang terbaik tidak identik dengan kesembuhan. Ya, Allah melihat segala sesuatu dengan dari sudut pandang yang lebih luas dibanding kemampuan mata manusia. Ya, pandangan kita sangat terbatas, pengetahuan kita juga sangat terbatas. Allah melihat dari jauh, dari atas, dan dari luas. Dan Dia tahu yang terbaik. Saya ambil contoh, zaman sekarang di kota besar orang selalu pakai ini, Waze, ya, atau pakai Google Map. Ya. Misalnya ambil contoh, lihat dulu gambar HP, ya, gambar gadget. Kita lihat ada garis ungu, ada garis merah. Biasanya kita selalu lihat kalau kita lewat jalan itu kita maunya cepat, maunya lurus. Biasanya lurus lebih cepat. Tapi ini kali Waze membawa kita untuk belok ke kanan. Wah, ini kan jauh, lebih jauh, mungkin 2 kali. Tapi Waze yang dari atas, dari satelit melihat kalau kamu lurus, kamu akan menghadapi kemacetan luar biasa. Yang pasti akan meminta jauh lebih lama daripada waktu kamu harus belok kanan. Terus kalian, jadi Tuhan tuh seperti, saya yakin Waze ini tidak ada arti di depan Tuhan. Tapi sebagai perbandingan saja. Waze dari satelit, dari atas, dia jauh lebih tahu daripada kita yang hanya di bawah ini, di bumi. Terus kalian, Tuhan tuh luar biasa. Tuhan tuh bijak sekali. Terus sekali, Paulus itu pernah dipakai Tuhan untuk melakukan banyak mujizat. Bahkan pernah membangkitkan Eutikus yang mati. Ya, terus kalian, tetapi Tuhan izinkan Paulus menderita duri dalam daging. Itu penyakit dalam 2 Korintus 12 ayat 7. Terus kan kita lihat dalam terjemahan Syariah. Tapi agar saya jangan terlalu sombong, karena penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit, langsung diterjemahkan penyakit oleh terjemahan Syariah, yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya agar tidak menjadi sombong. Terus kalau kita perhatikan, maksudnya apa? Penyakit apa? Terus pada zaman Paulus hidup, ada satu macam penyakit yang namanya epilepsi, ayan. Itu dianggap sebagai ditunggangi iblis. Jadi kalau ada orang yang sakit ayan berpapasan dengan orang yang sehat, maka orang yang sehat akan buang ludah. Maksudnya dia menghalau, jangan sampai roh jahat menerkam mereka. Ya, jangan sampai roh jahat yang ada di tubuh orang yang kena epilepsi itu menerkam orang yang sehat. Makanya mereka buang ludah. Nah, kalau kita lihat dalam Galatia 4 ayat 14, ada satu ayat. Sungguh demikian keadaan tubuhku yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you did not spit at me. Kamu tidak buang ludah terhadap aku. Kamu tidak buang ludah terhadap aku. Tapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malah sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Kenapa demikian? Kenapa sampai Paulus menyebut demikian? Pertanyaannya, apakah Paulus mengalami sakit epilepsi?
Kita tidak bisa bayangkan ya, seorang pendeta besar, seorang misioneri besar, seperti Paulus kena sakit epilepsi. Satu hal yang seolah-olah gak sinkron ya. Tapi mungkin itu terjadi ya, karena sebagai duri dalam daging. Kemudian kalau kita lihat dalam Galatia 6 ayat 11, Paulus menuliskan, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Huruf-huruf yang ditulis oleh Paulus itu besar-besar. Mengapa tulisan sang rasul besar? Terus sekalian, kenapa? Nah, sekalian, kemungkinan ada masalah pada matanya. Orang yang matanya tidak lihat secara jelas, maka tulisannya akan besar-besar. Nah, kalau saudara dalam kitab Galatia juga, ya 4 ayat 15, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Ini orang-orang di Galatia waktu menyambut Paulus. Dan sekarang di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Mencungkil mata mereka. Berarti ada masalah apa pada mata Paulus? Terus sekalian, sebagian penafsir mengatakan setelah Paulus alami kebutaan selama 3 hari, karena buta waktu dia mau menganiaya Tuhan di Damsyik, di Damaskus itu. 3 hari dia buta, Tuhan mengutus Ananias untuk mendoakan dan dia bisa lihat kembali. Tapi oleh kehendak Tuhan, Tuhan izinkan hambanya ini tidak punya penglihatan yang sempurna lagi, ya, sehingga ia selalu butuh juru tulis untuk mencatat semua suratnya. Terus kan, dan kalau terpaksa Paulus menulis dengan tangannya karena ada hal-hal yang penting, maka huruf-huruf besar yang dia lakukan. Ya, terus sekalian, karena ada kelemahan pada kedua matanya. Terus sekalian, kalau kita perhatikan, inilah penyakit daripada Paulus. Kemudian kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan Paulus alami duri dalam daging? Terus sekalian, katakan dengan kasih karunia-Nya, Tuhan ingin cegah sang rasul agar tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan. Ini yang namanya racun untuk membunuh racun. Ini pengobatan orang Tionghoa pada zaman kuno. Kalau orang kepatuk ular, itu racun dari bisa ular. Dia harus memakan makanan ubi-ubian yang beracun. Tapi harus dia makan. Itu namanya racun dari ubi-ubian itu membunuh racun dari ular yang berbisa. Dan dia bisa sembuh. Terus kalian, Tuhan izinkan duri dalam daging, penyakit itu sebagai racun. Ya, untuk membunuh racun dalam hati Paulus. Itu kesombongan. Paulus itu pernah mengalami penglihatan yang luar biasa. Waktu dia hidup di dunia, dia pernah dibawa oleh Tuhan ke surga. Bayangkan, rasul besar seperti Paulus hanya sekali dapat kesempatan dibawa ke surga. Ya, Rasul Petrus tidak, Rasul Yohanes atau Rasul Yakobus tidak selama hidup mereka ya. Tapi Rasul Paulus diberikan kesempatan untuk dibawa melihat surga. Kalau bagaimana kalau pendeta tertentu yang mengklaim saya pulang balik, pulang pergi, ya, bumi surga. Dia klaim, tapi nggak ada saksinya, Dia aja klaim saja. Paulus sebagai rasul besar hanya mengalami 1 kali kesempatan, ya, mendapat penglihatan luar biasa, dibawa ke surga. Terus kalian, nah sebagai manusia yang lemah, Paulus bisa saja jatuh dalam dosa kesombongan. Dosa kesombongan itu dosa yang besar, sekalian. Karena Lucifer itu jatuh dalam dosa kesombongan, menilai diri lebih tinggi daripada yang seharusnya. Seperti dia mau jadi seperti Allah yang disembah, dia pun sama mau disembah. Karena kecantikannya, kehebatannya, kepintarannya, hanya Tuhan hukum dia. Tuhan hukum Lucifer dengan membawa anak-anak buahnya, sekalian. Jadi daimonia, the demons. Terus kan Tuhan izinkan Paulus menderita duri dalam daging untuk membuat hambanya rendah hati. Ini penting sekali. Sulit sekali membuat orang dia rendah hati. Apalagi orang yang sukses untuk membuat dia rendah hati. Sulit sekali. Sehingga Tuhan izinkan penyakit ada pada tubuh Paulus. Terus kalian, Tuhan itu izinkan pengalaman pahit. Dan kegagalan terjadi dalam hidup kita juga. Ya, mungkin ada penyakit. Mungkin ada PHK. Mungkin kita gagal dalam bisnis. Mungkin kita mengalami pilot. Mungkin kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Sebelumnya lancar-lancar saja.
Tapi Tuhan izinkan pengalaman pahit supaya kita tidak sombong. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan duri dalam daging Paulus supaya dia tidak sombong. Tuhan izinkan juga pengalaman pahit terjadi dalam hidup kami supaya kami tetap bersandar kepada Tuhan saja. Biar firman Tuhan jadi berkat, menguatkan, membimbing kita. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini, Indah Rencana-Mu Tuhan. Bersyukur karena Tuhan selalu punya rencana yang indah bagi anak-anak-Mu. Walaupun waktu kami mengalami, kami merasakan satu hal yang tidak enak, tidak nyaman. Tapi seperti duri dalam daging Paulus, untuk membuat dia rendah hati, Tuhan izinkan kegagalan terjadi untuk kami rendah hati, selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan, menteraikan dalam hati kami, dan mampukan kami melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan.